Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 26 April 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita mempersiapkan hati, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 di bawah perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dalam hal ini Yesus menyatakan Dia yang paling utama. Ketika buah-buah itu dihasilkan, yang paling utama dilihat dulu bagaimana pokok anggur itu. Apakah dia baik dan menghasilkan buah yang baik? Dalam hal ini Yesus mau menyatakan dirinya, Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus mau supaya kita tinggal di dalam Dia, karena Dia sudah lebih dahulu tinggal di dalam kita. Tujuannya adalah supaya kita berbuah banyak. Dalam kehidupan kita, jika kita diperhadapkan dengan pilihan, kita lebih memilih batang pohon sebagai pokok itu sendiri, atau kita lebih memilih buahnya. Dalam hal ini, anggur, batang pohon anggur dan buah anggur itu sendiri. Pasti kita ketika diperhadapkan dengan pilihan ini, kita akan memilih yang namanya buah anggur. Karena apa? Buah anggur itu dia sangat menarik. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa ketika buah anggur itu dihasilkan baik, ada pokok anggur yang menentukannya.
Pokok anggur itulah yang menentukan keberlangsungan hidup, bagian dari ranting-rantingnya. Kita sebagai orang Kristen, kita selalu mau menikmati yang baik. Dalam hal ini, kita mau hasil pokok anggur itu baik. Rantingnya tumbuh subur, tapi dalam kehidupan kita tidak mau berbuah. Kita tidak mau menghasilkan yang baik. Karena apa? Kehidupan kita tidak dekat dengan sang pokok itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kita, kita tidak menyadari itu secara baik. Terkadang kita dekat, terkadang kita jauh. Kita tidak memahami dengan benar Yesus sebagai pokok anggur. Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, Yesus juga dalam hal ini mau mengatakan bahwa tidak ada kebenaran di luar daripada Yesus. Dan di sisi yang lain, kita sebagai manusia sering kali berpikir bahwa kita bisa hidup di luar Yesus. Tanpa membangun relasi dengan Yesus, kita seringkali melepaskan diri kita. Karena kita merasa bisa. Kita punya power untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Segala kuasa yang saat ini kita miliki. Namun, kita sebagai ranting, firman Tuhan bilang kita tidak bisa terpisah dari pokok kita. Kita sebagai ranting, kita tidak bisa terlepas dari Yesus Kristus. Dia akan terus melekat dalam kehidupan kita. Dia akan menumbuhkan kita. Dia akan memberikan kita kehidupan yang baik. Karena ketika kita jatuh, kita melihat diri kita tidak layak, dan kita mau bertumbuh menjadi lebih baik, kita hanya bisa melihat pokok anggur itu, Yesus sebagai pokok anggur. Dia akan menerima kita dalam segala situasi kita. Kita mau kering, kita mau terpatah sekalipun, dia menerima kita dan dia akan menumbuhkan kita. Dan pertumbuhan yang dihasilkan adalah pertumbuhan yang luar biasa. Kadangkala apa yang kita pikirkan, kita mau bertumbuh dengan pikiran kita. Tetapi di sisi lain, Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Bertumbuh dalam kasih Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita seringkali lupa bahwa ada pokok anggur dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Dan kita sebagai ranting, kita tidak bisa terlepas dari Yesus itu sendiri. Karena tujuan hidup kita selalu mau menghasilkan yang baik. Dan yang baik itu hanya berasal daripada Yesus. Ketika kita hidup mau jadi berkat, ketika kita mau hidup baik, itu semua berasal dari Yesus. Maka dari itu, kita terus bergumul dengan Yesus. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan di mana saja kita berada. Pergumulan dengan Yesus tidak akan bisa selesai. Dan pergumulan itu akan terus kita tempuh sampai kapanpun dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita sebagai ranting-ranting sehingga kita bertumbuh dengan baik. Kehidupan kita
bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Orang lain bisa merasakan pertumbuhan kita, merasakan hasil dari apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Firman Tuhan ini menjadi berkat ketika kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, di mana saja kami berada. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, terima kasih telah mendengarkan suara Martoria. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.